ujiannya gitu untuk bisa punya sertifikat educator dari Google. Jadi itu sertifikasi internasional ya untuk Bapak Ibu gurunya. SDN Mojotrisno ditunjuk sebagai sekolah model dari LPMP yang sekarang BBPMP Jawa Timur itu. Terima kasih. Sekolah rujukan Google di Kabupaten Jombang. Oke, teman-teman, kali ini kita masih bersama di channelnya SDN Mojotrisno. Ini adalah kegiatan baru kita. Kita dari SDN Mojotrisno ada podcast. Ya, podcast ini nanti bersifat untuk edukatif dan pendidikan. Nanti teman-teman jangan lupa subscribe, di like dan di share. Jangan lupa komen terbaik. Untuk mengawali podcast kita, kesempatan pada siang hari ini kita kedatangan langsung dan kebetulan juga dinasnya di sekolah, yakni bersama Bapak Kepala Sekolah Pak Farid. Nah, ini Pak Farid. Oke. Selamat siang Pak Canjutan. Pak Farid, ini katanya di sekolah SDN Mojotrisno ini ada program jadi rujukannya Kabupaten Jombang, salah satunya adalah sekolah rujukan Google. Itu maksudnya gimana? Oh ya, betul sekali Pak Tanjutan. Jadi memang SDN Mojotrisno ini sudah berjalan 2 tahun ini ya menjadi kandidat sekolah rujukan Google, dan sampai sekarang untuk jenjang SD masih satu-satunya di Kabupaten Jombang ya. Oke, jadi SD-nya di Mojotrisno, kemudian ada SMP, satu lagi di SMP 4 Jombang. Jadi baru 2 memang di Kabupaten Jombang ini. Kalau untuk itunya Pak Farid, kalau untuk programnya itu sendiri itu sejak kapan rencananya itu atau rancangan sekolah rujukan Google? Untuk kandidat sekolah rujukan Google ini prosesnya itu cukup panjang ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dari sekolah, mulai dari kesiapan sarana prasarana, kemudian Bapak Ibu gurunya, kemudian juga bagaimana pemanfaatan alat-alat Google itu di dalam pembelajaran itu oleh Bapak Ibu guru. Jadi semua gurunya juga sudah berlisensi sebagai Google Certified Educator ya. Dari Google-nya langsung. Iya, jadi Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan, terus kemudian nanti ada sertifikasinya, ada ujiannya gitu untuk bisa punya sertifikat educator dari Google. Jadi itu sertifikasi internasional ya untuk Bapak Ibu gurunya. Untuk itunya Pak Farid, untuk kegiatannya ini bersifat nasional atau gimana ini Pak? Kan ini di Kabupaten Jombang di SDN Mojotrisno rujukannya. Kalau di lingkup nasional itu satu kabupaten harus satu ataupun bagaimana? Ya, ini program dari Google langsung ya, tapi bekerja sama dengan kementerian waktu itu. Targetnya memang kalau bisa tiap daerah ada, tapi sampai saat ini mungkin beberapa daerah ada yang belum ya, karena dengan syarat yang cukup banyak dan panjang itu ya. Jadi banyak sekolah yang belum bisa memenuhi syarat-syarat tersebut ya. Dan alhamdulillah untuk SDN Mojotrisno sudah bisa memenuhi syarat-syarat itu. Rencananya ke depan kalau misalkan SDN Mojotrisno ini jadi rujukan, itu apakah ada pengimbasan untuk lingkungan-lingkungan sekitar kayak misalkan sekolah di kecamatan ataupun kabupaten? Oh iya, untuk pengimbasan juga sudah sering kita lakukan. Bahkan sebelum menjadi sekolah rujukan Google pun kita sudah sering kadang membuat kegiatan-kegiatan bagaimana praktek baik dalam pembelajaran, pemanfaatan Google itu dalam digitalisasi pembelajaran. Bahkan anak-anak juga kita pernah coba sharing dengan sekolah-sekolah lain gitu. Jadi narasumbernya kadang tidak hanya guru tapi juga siswa-siswa sendiri gitu. Dari siswa-siswa sendiri. Bahkan sekarang di komunitasnya sekolah rujukan Google ini ada kegiatan rutin ya bulanan itu berbagi praktek baik, tidak hanya Bapak Ibu guru dalam membelajarkan tapi juga siswanya, bagaimana mereka memanfaatkan perangkat Google untuk pembelajaran mereka. Kalau Google ini berarti gini Pak Farid, apakah Google ini punya program ini itu efek dari yang tahun 2020-2019 yakni masih berkaitan sama COVID-19? Oh iya, benar.
Sebenarnya ini awal mulanya dulu itu SDN Mojotrisno ditunjuk sebagai sekolah model dari LPMP yang sekarang BBPMP Jawa Timur itu sekitar tahun 2017 atau 18 itu ya. Kemudian meningkat lagi jadi sekolah rujukan, tapi dari sekolah rujukan dari versinya BBPMP ya Jawa Timur waktu itu dari pemerintah kementerian. Nah, salah satu programnya itu kan mengangkat istilahnya branding school. Jadi sekolah punya branding tersendiri masing-masing sekolah rujukan itu. Nah, waktu itu Mojotrisno mengangkat digitalisasi. Nah, itu masih tahun sekitar 2018-an. Nah, salah satunya kita kerjasama, kita deploy Google Workspace yang dapat salah satu benefitnya, keuntungannya kita kan dapat drive sampai 100 tera itu ya, bisa kita manfaatkan itu. Nah, itu kemudian berlanjut 2019 itu kan dengan 2020 itu ada COVID ya. Nah, itu juga kita akhirnya bisa mengoptimalkan lebih baik ya. Jadi kita sudah pernah pakai digitalisasi, kemudian ada COVID, akhirnya kita juga dipaksa pakai pembelajaran digital ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kita alhamdulillah waktu itu ya sudah siap, kita pakai Google Classroom waktu itu. Nah, kita manfaatkan itu. Terus berlanjut setelah COVID itu transformasi pembelajaran digital kan masih jadi program prioritas pemerintah ya, kementerian. Nah, sehingga kita lanjut ke kandidat sekolah rujukan Google itu sampai sekarang. Selain dapat 100 terabyte Pak Farid, itu apa saja yang dikasih dari pemerintah untuk sekolah yang mendapatkan rujukan Google? Oh ya, kalau salah satu syaratnya waktu itu kan iya. Salah satu syarat untuk bisa menjadi kandidat sekolah rujukan Google itu kan punya perangkat Chromebook ya. Nah, waktu itu kan program pemerintah juga untuk pengadaan Chromebook, sehingga kita juga mendapat prioritas untuk pengadaan Chromebook. Nah, sekarang kita punya sekitar 30 unit Chromebook. 30 unit Chromebook. Iya. Selain itu juga kita punya kan PC yang all in one itu 22. Berarti jumlah total PC dan Chromebook sekitar 52 ya, 52 itu yang bisa terpakai semuanya untuk siswa. Selain itu kan kita juga punya laptop, punya komputer yang lama itu juga bisa lebih lah kalau 60-an. Kalau dari kegiatan Google ini siswa itu gimana Pak? Kalau misalkan ada jadwal sendiri nggak ke lab gitu ataupun bagaimana? Ya, pemanfaatannya bisa dalam pembelajarannya Bapak Ibu guru biasanya memanfaatkan ruang lab ya. Misalnya ngajarkan IPAS tentang tata surya gitu. Ini kemarin bahkan kita sudah coba itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Salah satunya memanfaatkan bantuan PID dari pemerintah itu ya. Itu kita coba dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah pernah memanfaatkan semua ya. Selain itu mengoptimalkannya pakai ini kegiatan ekskul komputer, kita juga punya ekskul komputer yang ngajar Pak Andi. Nah, itu salah satunya kemarin yang sempat diliput majalah Suara Pendidikan ya, itu waktu anak-anak membuat game ya. Jadi gamenya anak-anak sendiri yang buat gamenya gitu, ya, pakai coding lah. Itu kelas 45. Kelas 45. Ya. Untuk yang kelas 1 2 mungkin kelas 1 2 kegiatannya ya pakai PID itu PID. Memanfaatkan PID. Game-game yang ya kegiatan hal-hal yang menyenangkan itu. Gitu. Berarti untuk total sekarang jumlah siswa di SDN Mojotrisno berapa itu? Sekarang 315. 315. Terus siswa baru kemarin sudah mendaftar itu sudah ada 55. 55. Iya. Jangan lupa daftar di SDN Mojotrisno. Oke. Banyak PC, banyak laptop, dan ini juga salah satu sekolah rujukan Google di Kabupaten Jombang. Nah, selain SDN Mojotrisno ini Pak Farid, SMP mana ini kalau di Kabupaten Jombang? SMP 4 Jombang, SMP Negeri 4 Jombang ya. Jadi SMP-nya 1, SD-nya 1. Sudah berjalan gimana kalau misalkan tahu keadaannya di sana? Ya, hampir sama dengan di sini. Jadinya sudah pelatihan gurunya, sudah tersertifikasi juga Bapak Ibu gurunya, dan sudah dimanfaatkan dalam pembelajaran sehari-hari di siswanya. Ini apakah ke depan nanti kalau misalkan ini satu kabupaten, satu SD dan satu SMP,
itu apakah nantinya bisa dapat merata? Misalkan semua SD dan semua SMP di wilayah nasional umumnya. Itu misalkan apakah bisa dapat untuk mendapatkan sekolah Google itu? Iya, tergantung dari sekolahnya tadi. Komitmen dari sekolah untuk memanfaatkan dari tool-toolnya Google itu dalam pembelajaran, dalam digitalisasi pembelajaran di sekolahnya, itu nanti akan ada tim dari Google untuk Berarti daftar dulu menunjuk. gitu? Iya. Daftarnya ke dinas? Kalau daftarnya nanti langsung ke tim Google-nya ada nanti ya, nanti yang koordinasi dengan dinas. Nah, nanti sekolah mana yang direkomendasikan untuk dinilai untuk menjadi kandidat sekolah rujukan Google tadi. Keunggulannya apa sih Pak? Kalau misalkan kita dapat istilah sekolah rujukan Google ataupun sekolah Google itu kan? Apa keunggulannya? Ya, salah satunya ya kita ada selain benefit dari memanfaatkan tool-toolnya Google ya yang biasanya berbayar, kita bisa dapat versi gratisnya gitu. Kemudian juga kita ada pertemuan rutin komunitas setiap bulan, jadi bisa saling sharing, berbagi praktek baik. Tidak hanya Bapak Ibu guru tapi juga siswanya bisa saling sharing, melatih keberanian siswa ya, iya online. Jadi anak-anak berbagi praktek baiknya tidak hanya dengan teman satu sekolah tapi juga seluruh Indonesia gitu. Ada grupnya? Iya, ada komunitasnya. Itu biasanya kita jadwalkan rutin ya, bulan atau berapa bulan sekali itu ada pertemuan rutinnya. Lewat Zoom gitu nih? Iya, lewat Jimit ya. Jimit. Kalau di sini, kalau di SDN Mojotresno ini sendiri, selain sekolah Google apalagi Pak yang misalkan mencakup nasional? Kita sebelum menjadi sekolah rujukan Google waktu itu kita sudah lama juga itu menjadi sekolah adiwiyata nasional. Ya, dari sisi lingkungan ya, lingkungan di sekolah itu saya ingat waktu itu salah satu ide kreatif yang kita angkat itu juga berhubungan dengan digital, yaitu memberikan keterangan atau nama pada tanaman-tanaman di lingkungan sekitar itu pakai barcode. Ya, jadi kalau biasanya penjelasan tentang tanaman itu kan panjang ya. Nah, kalau itu ditempel di kertas di pohonnya kan terlalu banyak. Nah, yaitu kita buat di barcode, kemudian di-scan nanti muncul ya penjelasan dari manfaat tanamannya apa, nama latinnya apa dan seterusnya. Prestasi belakang ini kurang lebih sekitar 2 tahun ke belakang. Ini apa saja yang diraih Mojotresno ini Pak? Untuk baik di tingkat regional kabupaten ataupun di tingkat nasional provinsi lah katakan. Apa saja Pak kira-kira? Oh ya, kalau prestasi insya Allah yang sudah mengenal Mojotresno ya sudah tidak asing lagi ya. Kita prestasi tidak hanya di tingkat kecamatan, kabupaten, tapi juga sudah provinsi maupun nasional, baik sekolahnya maupun siswanya. Ya, kalau siswa sendiri prestasi kegiatan rutin di dinas maupun kementerian itu kan ada OSN, O2SN, FLS3N ya. Itu kita juga sudah sering OSN, kita sudah pernah sampai tingkat provinsi, kemudian O2SN, kemudian lomba-lomba yang non akademik ya, olahraga apa itu kita pernah siswa kita yang sepatu roda atau apa ya itu tingkat nasional, kemudian karate juga pernah, bulu tangkis ya, kemudian yang FL3N itu ya pantomim itu kita malah beberapa tahun terakhir ini langganan juara minimal tingkat kabupaten maupun kecamatan ya. Itu tari juga sering ya, jadi banyak ini ekstrakurikuler kita juga banyak sekali. Untuk jenjang SD ini kita ekskulnya mungkin terbanyak ini ya. Iya banyak, iya banyak sekali kita ekskulnya, yaitu untuk mewadahi ya, bakat minat anak-anak biar tersalurkan. Tadi saya sempat jalan-jalan Pak Farid, sempat jalan-jalan, kebetulan saya juga guru di sini. Saya kok lihat ada beberapa alat-alat musik gitu. Di sini aktif nggak Pak Farid? Oh iya, iya. Ini juga salah satu ekskul yang mungkin tidak banyak sekolah yang punya, apalagi SD mungkin ya hanya Mojotresno ya yang punya ekskul musik. Nah, itu musik apa itu? Tradisional atau modern atau agama gitu? Musiknya musik modern ya. Mungkin kita punya alat-alat sendiri mulai gitar, drum, elektrik dan yang lainnya. Itu pembinanya nanti Pak Haris juga guru di sini, sehingga pendampingan ke anak-anak juga
bisa tidak hanya saat ekstra ya, tapi kadang pas sehari-hari pas latihan itu bisa. Dan sering ikut komunitas juga ini, komunitas musik. Bapak Ibu gurunya, iya Bapak Ibu gurunya kan ini juga banyak yang punya grup band sendiri ini. Nah, jadi ini bisa tuh nih ya, sering ikut komunitas musiknya ya. Selain muridnya ternyata Bapak Ibu gurunya ya. Apa itu untuk megang musik lah. Iya, iya. Kalau untuk itu Pak Farid, bagaimana kabar-kabarnya ini? Saya dengar juga jenengan ini jadi kaptennya Jombang di bidang digital. Oh iya, itu program pemerintah tahun kemarin terutama waktu pandemi dulu kan, ya itu sejak pandemi sekolah diharapkan kan pembelajaran secara daring ya. Nah sedangkan kesiapan Bapak Ibu guru waktu itu ya mungkin banyak yang belum siap dengan pembelajaran daring. Nah untuk Mojotrisno sebelumnya sudah pernah ya, alhamdulillah bisa lancar, tapi di sekolah-sekolah lain bahkan nasional ya banyak yang belum siap ya secara baik secara sarana prasarana maupun kesiapan gurunya, sehingga waktu itu dari pemerintah istilahnya menunjuk beberapa guru yang mewakili di masing-masing daerah ya. Kebetulan waktu itu saya mewakili di Kabupaten Jombang ya untuk memberikan istilahnya ya pendampingan atau sosialisasi ke Bapak Ibu guru bagaimana pembelajaran daring yang tepat seperti apa biar lebih optimal, kemudian digitalisasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi itu programnya sebelum Google ini ataupun sesudah? Ya, Google ini ataupun sebelum ada Google wacana Google ini? Ya, itu beda sebenarnya itu ya, dua hal yang berbeda ya. Ya dalam arti kalau itu kan programnya pemerintah saat itu yang dalam kondisi COVID ya, sehingga pembelajaran harus transformasi digitalnya harus dioptimalkan. Nah, salah satunya waktu itu kementerian juga menggandeng Google. Gitu loh, untuk kerjasama bagaimana pembelajaran digital ini transformasinya bisa lebih maksimal. Sehingga dari Google sendiri sebenarnya sudah punya program sendiri, cuma pemerintah waktu itu karena adanya COVID sehingga menggandeng untuk program ini juga bisa berjalan bersama. Di kabinet yang baru ini sepertinya saya lihat di Kementerian Dasar dan Menengah itu lagi digembor-gemborkan dengan itu Bapak, digitalisasi pendidikan. Oh iya. Bagaimana kesiapannya SDN Mojotrisno untuk menanggapi kebijakan gemboran dari Bapak? Ya, alhamdulillah untuk program di Kemendikdasmen yang terbaru ini kan juga salah satu program prioritasnya tetap ada digitalisasi pembelajaran ya, yang dengan diadakannya satu PID perangkat papan interaktif digital ya, itu semua SD dapat, TK pun bahkan dapat. Nah, TK, SD, SMP, SMA, semua jenjang ya, semua jenjang dapat masing-masing satu. Karena dan swasta juga dapat. Dapat, karena memang jargonnya kementerian sekarang itu kan pendidikan untuk semua. Jadi semuanya mendapatkan perangkat papan interaktif digital itu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah ya memanfaatkan bantuan itu dengan maksimal ya untuk pembelajaran sehari-hari. Apakah dari kabupaten sendiri nih Pak Farid? Pak Farid kan selaku kaptennya, kapten co-pilot. Kapten apa Pak? Ya, kok kapten belajar ID. Kapten ya. belajar ID-nya Kabupaten Jombang. Bagaimana untuk penerapannya panel tersebut agar lebih maksimal di Kabupaten Jombang? Apakah ada program-program terbaru? Iya. Yang akan Jadi selain mendapatkan perangkat itu dari kementerian juga dinas ya, itu juga memfasilitasi pelatihan untuk Bapak Ibu guru biar bisa menggunakan PID-nya itu dengan maksimal ya, bagaimana menggunakan tool-toolnya, kemudian memberikan contoh-contoh praktek baik tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah itu juga sudah kita laksanakan beberapa kali di Kabupaten Jombang, baik kerjasama dengan BPPMP ya waktu itu melalui kementerian, kemudian bahkan dinas juga mengadakan sendiri. Jadi kemudian Bapak Ibu guru pesertanya diminta untuk mengimbaskan tidak hanya di sekolah maupun
tapi juga di sekolah-sekolah sekitar. Nah, biar pemanfaatan PID itu bisa lebih maksimal gitu. Ya. Untuk itu Pak Farid, untuk kedepannya kalau misalkan program Google ini bisa menyeluruh baik itu di tingkat kabupaten sendiri dan syukur-syukur nanti bisa nasional, semuanya bisa mendapatkan sekolah Google. Ini apa Pak Farid? Ini kan harapannya kita dari SDN Mojotrisno. Oke, harapannya nanti kami dari SDN Mojotrisno ya bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang pembelajaran digital ini ya biar lebih maksimal, karena kan menurut dari Ali bin Abi Thalib ya mengatakan bahwa kita harus mengajarkan anak sesuai pada zamannya ya. Nah sekarang eranya memang zamannya serba digital, maka ya kita harus, Bapak Ibu guru harus mengikuti itu biar menyiapkan anak-anak kita ke depannya biar melek teknologi gitu. Karena kalau mempelajari sendiri itu nanti malah bahaya ya. Jadi harus didampingi oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi teman-teman, ini SDN Mojotrisno ini merupakan salah satu sekolah rujukan Google di Kabupaten Jombang. Dan ada satu SMP tadi juga SMP 4. Ya. Kalau misalkan teman-teman ingin sharing-sharing dan juga studi banding tentang kegiatan apa sih sekolah rujukan Google, bagaimana sih kegiatannya, bisa ke sini, bisa ke main-main ke SDN Mojotrisno, nanti bisa bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah ini juga ko-kaptennya pembelajaran digital di wilayah Kabupaten Jombang. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton. Ini adalah podcast pertama dari SDN Mojotrisno. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.